Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Febriansyah dari Teknologi Industri Pertanian dengan NIM S1B 2032. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis penanggulangan hama praktek terhadap cabai di daerah Sukabumi dengan menggunakan teknik permodelan dan sistem thinking. Nah, langsung saja. Jadi, apa itu sistem thinking? Pada dasarnya, sistem thinking adalah kemampuan atau pendekatan yang melihat bagaimana sistem organisasi berintegrasi dan saling mempengaruhi secara menyeluruh dalam dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sulit dengan sangat efektif. Apalagi di dalamnya melibatkan permasalahan kompleks, memiliki banyak feedback baik internal maupun eksternal, dan masalah yang sangat bergantung pada kejadian di masa lalu ataupun kejadian yang lain. Nah, apa itu rantai pasok? Jadi rantai pasok atau rantai supply adalah sebuah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, dan informasi. Nah, sistem permodelan. Apa itu sistem permodelan? Sistem permodelan melibatkan penggunaan model untuk menganalisis atau memahami dan meramalkan sistem perilaku yang kompleks. Model-model ini dapat digunakan untuk menstimulasikan interaksi antar variabel dan elemen dalam sistem, memprediksi dampak keputusan atau perubahan pada sistem, atau menjelaskan hubungan antar variabel dengan variabel tertentu. Nah, di sini ada deskripsi masalahnya. Jadi, curah hujan yang tinggi dapat menjadi ancaman bagi petani di daerah Sukabumi. Dalam situasi ini, petani mengalami masalah utama, yaitu gagal panen yang disebabkan oleh kombinasi faktor curah hujan yang berlebihan dan meningkatkan populasi hama. Jadi, dampak hujan yang berlebihan itu bisa meningkatkan populasi hama di daerah tersebut. Jadi curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan kelembaban di area perkebunan yang mengakibatkan timbulnya hama dan penyakit. Utamanya adalah hama patek. Nah, jadi mempengaruhi juga terutama hama patek menyebabkan dampaknya itu menyebabkan petani mengalami kerugian finansial yang signifikan yang akan mempengaruhi kestabilan pasokan pangan ataupun yang terjadi. Akibatnya akan menaikkan harga dan keseimbangan dalam distribusi cabai di wilayah tersebut. Nah, di sini saya sudah menggambarkan suatu diagram causal loop diagram ya. Jadi causal loop diagram itu adalah hukum sebab akibat. Jadi yang pertama hasil panen cabai. Nah, hasil panen cabai kenapa gagal panen? Jadi hasil panen cabai dipengaruhi oleh penyebaran hama. Nah, kenapa penyebaran hama? Karena adanya hama atau penyebaran patek nanti menyebabkan panen hasil cabai menurun gitu.
Nah, penyebabnya hama patek kenapa banyak? Nah, disebabkan karena curah hujan yang tinggi, maka akan terjadi kelembaban udara atau kelembaban di suatu daerah tersebut. Nah, dari kelembaban, menyebabkan intensitas hama patek naik secara signifikan. Nah, jadi sehabis itu, ketika intensitas hama patek naik, maka penyebaran patek akan semakin tinggi. Nah, cara pengendaliannya, ketika penyebaran hama patek naik, maka di sini yang ditanyakan adalah pengendalian hama patek yang rendah. Nah, ketika pengendalian hama patek rendah, maka akan menyebabkan intensitas hama patek naik, dan kebalikannya bila intensitas hama patek menurun, maka penyebaran hama patek juga akan turun. Nah, penyebab selanjutnya adalah pengendalian hama patek ke perawatan tanaman cabai. Jadi pengendalian hama patek itu ketika didiamkan, maka terlihat dari perawatannya yang kurang maksimal. Nah, kenapa perawatan kurang maksimal? Berarti di sini ada tingkat pengetahuan yang sedikit, tingkat pengetahuan yang terbatas, maka akan menyebabkan perawatan tanaman cabai terbatas atau menurun. Nah, juga pengendalian hama patek kurang baik dikarenakan tingkat pengetahuan petani eh, yang tidak baik. Nah, selanjutnya sebabnya itu dikarenakan biaya produksi lahan cabai. Ya, misalkan biaya produksi lahan cabai itu kurang, nah maka akan menyebabkan ke kualitas cabai. Nah, ketika kualitas cabai tidak bagus, berarti yang jadi pertanyaan adalah sebabnya kesuburan tanah. Nah, ketika kesuburan tanah tidak eh, ketika kesuburan tanah kurang baik, maka adalah penyebabnya pupuk dasar yang kurang. Nah, pupuk dasar yang kurang berarti disebabkan oleh biaya produksi lahan cabai yang kurang dana. Tuh. Jadi saling berkesinambungan di sini. Nah, dari kualitas cabai, jadi mempengaruhi harga cabai. Kenapa mempengaruhi harga cabai? Ketika kualitas cabai yang tidak berkualitas, maka harga cabai akan turun. Nah, disebabkan juga dari hasil panen yang kurang baik, maka di sini akan menyebabkan stok barang yang jarang gitu. Ketika stok barang jarang, hasil panen tidak mencukupi untuk kecukupan stok barang. Nah, jadi harga tersebut, stok barang tidak ada, berarti harga cabai naik. Nah, ketika harga cabai naik, berarti kebutuhan pasar yang menurun. Nah, ketika kebutuhan pasar turun, maka permintaan konsumen yang meningkat. Nah, permintaan konsumen yang meningkat berarti permasalahannya adalah dari stok barang yang tidak ada. Mungkin dari kesimpulannya adalah langkah-langkah yang harus diperlukan antara lain peningkatan sistem drainase, penggunaan metode pertanian berkelanjutan, pengendalian hama yang efektif, menyeluruh, dan pelatihan kepada petani, pengembangan infrastruktur pertanian. Nah,
dengan adanya saran ini, maka akan menjadikan solusi. Nah, diharapkan petani dapat mengelola risiko yang terkait dengan cuaca ekstrim dan hama. Nah, serta meningkatkan peluang kesuksesan dalam panen mereka. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.